Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kajian di Graham Mualaf Channel, yang mana setiap Kamis malam kami menampilkan kajian dari Bapak Menahem Ali, dan pada malam hari ini kita akan memberikan topik yaitu Dewa Baal dan Allah dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan gambaran yang jelas begitu ya mengenai Dewa Baal dan Allah. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Graham Mualaf yang senantiasa memberikan fasilitas sehingga kami dapat memberikan kajian pada Kamis malam. Dan kami juga tidak lupa menghimbau kepada para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, sedekah, dan infaknya, silahkan bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Baik, begitu juga untuk para pemirsa yang ingin berpartisipasi atau menabung untuk akhirat, bisa mewakafkan tanah di lokasi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, di mana harga wakaf untuk per meter perseginya adalah Rp250.000 ya. Jadi silahkan ditransfer ke rekening yang tadi saya sebutkan, dan bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor handphone yang ada di dalam running text. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan langsung memulai kajian malam hari ini. Selain Pak Menahem Ali, malam ini kita juga ditemani dengan guru dan sahabat saya, Ibu Etika Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali, Bu Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali, Bu Etika? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Etika sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah Pak Ali sehat walafiat nih. Bu Etika ini masih energik ya Pak Ali ya? Oh ya, sepertinya ini energi. Ini kalau nggak ada pandemi Pak, jarang loh Pak kita bisa tatap muka gini sama Bu Etika loh Pak. Baik, pada malam hari ini tema kita nih Dewa Baal dan Allah dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran nih Pak Ali. Mungkin alasannya atau backgroundnya apa ya Pak Ali ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, topik ini sebetulnya topik yang jarang dibahas oleh siapapun, apalagi menghubungkan antara tradisi Islam dengan tradisi sebelumnya, yakni tradisi Yahudi. Dan kebetulan nama Allah dan nama Baal itu kedua nama termaktub dalam kitab suci masing-masing, baik dalam konteks bahasa maupun dalam konteks bahasa terjemahan. Kalau bicara mengenai Baal, itu kita bisa jumpai dalam kitab Al-Quran. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai nama Allah juga termaktub dalam Quran. Begitu pula kalau kita bicara mengenai Dewa Baal, juga termaktub dalam kitab Tanah, yakni dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau kaum Nasrani menyebutnya kitab Perjanjian Lama. Dan saya kira ini juga bukan tema yang sembarangan, karena tema yang merujuk pada nama atau proper name Baal dan Allah itu sama-sama ada dalam konteks tradisi Semit. Dan yang mengejutkan bagi saya, istilah Baal di dalam Al-Quran selain itu merupakan istilah Qurani, tapi juga merupakan istilah yang bukan merupakan istilah baru, tapi ini merupakan sebuah istilah yang kekal atau abadi, melintas batas zaman, melintas batas bahasa, melintas batas generasi. Kalau saya hitung dalam bentuk angka, itu bertahan sekitar 1400 tahun kata itu abadi.
1400 tahun itu bukan masa yang singkat. Sangat betul bila dalam pernyataan kaum filolog, setiap kata itu memiliki sejarahnya masing-masing. Setiap bahasa memiliki sejarahnya masing-masing. Kalau setiap kata memiliki sejarahnya masing-masing, statement itu menyatakan word has, setiap kata itu memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Dan tentu saja ketika kita bicara mengenai istilah Baal, itu ternyata bukan hanya sekedar dalam makna proper name, tapi juga dalam makna common noun atau dengan istilah sebutan umum. Nah, tentu saja itu kita baca dari konteks bahasa Arabnya dan kita baca dalam konteks bahasa Ibrani-nya. Nah, itu sebagai pengantar dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Tapi ngomong-ngomong Pak, sebelum kita masuk ke dalam materi utama nih Pak, saya ada isu nih Pak. Ya. Gosip gitu Pak, gosip dikit nih Pak nih. Dengar-dengar bukunya Pak Ali ini akan go internasional nih Pak Ali nih. Tahu dari mana Pak Dondi? Boleh dibahas apa enggak nih Pak? Atau masih? Ya. Jadi buku yang saya tulis itu kan sebetulnya diterbitkan oleh Airlangga University Press. Ini bukunya. Wah, itu saya juga punya Pak. Dendi saya kira sudah tahu buku ini dan saya kirimkan waktu itu. Ya, Aryo-Semitic Philology itu. Iya. Jadi Aryo-Semitic Philology ini sudah diterbitkan tahun 2018. Ternyata buku ini lolos seleksi untuk diterbitkan ulang oleh penerbit internasional, yakni penerbitnya Springer. Masya Allah. Kalau penerbit Springer itu masuk kategori buku-buku akademik yang jadi rujukan semua kampus di dunia. Masya Allah. Semua kampus yang mengajar mengenai bahasa-bahasa Semit atau Semitic Studies, atau dengan kata lain lebih umum Semitic Linguistics, itu pasti akan menjadikan ini sebagai textbook. Dan tentu saja ini merupakan kabar gembira, karena saya juga harap cemas waktu itu, apakah buku saya itu layak terbit atau tidak. Apakah buku saya itu memang memiliki kualifikasi sebagai buku akademik ataukah tidak. Itu saya menunggu selama 1 tahun. Tapi kemudian akhirnya saya dapat bocoran dari kampus saya, ternyata buku itu diterima di lembaga yang prestisius itu dan nanti akan diterbitkan di penerbit Springers. Saya tidak tahu apakah nanti punya dalam bentuk cetak saja atau juga dalam bentuk e-book. Tapi yang jelas itu akan diinformasikan kemudian. Masya Allah. Pak, sekarang baru saja administrasi. Ya, saya doakan semuanya dimudahkan Pak urusannya Pak. Ikut senang, ikut bahagia. Paling tidak itu menjadi sebuah referensi penting, meskipun itu juga bisa diperdebatkan oleh siapapun. Karena yang saya riset itu sebetulnya mengacu pada 2 tradisi besar, yakni tradisi Arya dan tradisi Semit. Kalau tradisi Arya itu diwakili oleh bahasa Sanskrit. Kalau tradisi Semit itu diwakili 3 bahasa utama, yakni bahasa Akkadia, bahasa Aramaik, kemudian bahasa Hebrew, dan selain itu juga ditambahkan pula bahasa Arab, karena itu mewakili bahasa-bahasa Semit itu sendiri. Ternyata banyak kosakata dari bahasa-bahasa Semit, termasuk dalam bahasa Arab itu sendiri, juga bahasa Ibrani, banyak mengadopsi kosakata bahasa Sanskrit. Dan saya kira ini sebuah informasi yang jarang dikupas oleh banyak orang. Karena kalau sebuah bahasa itu ada pengaruh dan menunjukkan adanya semacam kontak bahasa dan sekaligus kontak budaya. Nah, kalau kontak budaya ini juga tidak bisa dilepaskan dari informasi yang kita pernah tahu dari Knutsky.
yang dia menulis buku di Tel Amarna. Teks-teks Tel Amarna yang tertulis dalam bahasa Akkadia ternyata bukan hanya ditemukan di wilayah Babilonia, tapi juga ditemukan di Mesir dan juga ditemukan di Palestina. Kalau ditemukan di Mesir dan di Palestina berarti kan bahasa Akkadia sebagai lingua franca pada zamannya. Bayangkan kalau bahasa aslinya dari wilayah Irak menyebar sampai ke Mesir, ini sebagai bukti mengapa Abraham bisa sampai ke Mesir. Saja dalam bahasa apa beliau berdialog. Nah, kalau tidak bisa dipelajari, sangat tidak mungkin menggunakan bahasa yang bukan bahasa lingua franca. Pasti menggunakan bahasa franca atau bahasa bisnis waktu itu, yakni bahasa Akkadia. Nah, dalam konteks bahasa Sanskrit juga begitu. Kalau sudah sampai menyebar atau migrasi ke wilayah Timur Tengah, berarti bahasa Sanskrit menjadikan bahasa itu sendiri sebagai sangat beradab dalam konteks bahasa lingua franca. Tapi ini tentu saja tidak bisa serta-merta diklaim ya, perlu penelitian lebih lanjut. Ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Ali. Bu Etika, kita tunggu dengan makan-makannya ya Bu ya, dari Pak Ali ya Bu ya. Oh iya, ini kita tunggu nih. Baik. Surabaya saya. Ah iya, nanti jangan lupa Bu sama saya Bu. Siap. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam materi utama. Saya ingin mempersilahkan Pak Ali untuk memulai waktu dan tempat. Saya persilahkan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan para pemirsa yang saya hormati, kajian pada malam hari ini kita akan membedah tema utama, yakni berkaitan dengan Dewa Baal, nama Dewa Baal yang termaktub bukan hanya ada di dalam tanah atau Torah, Nevi'im, Ketulim, tapi juga termaktub di dalam Quran. Selain itu, penggunaan istilah Baal itu bukan hanya masuk dalam konteks bahasa Arab, tetapi juga masuk dalam konteks bahasa Ibrani. Padahal secara kebahasaan, istilah Baal itu sebetulnya bukan bahasa Ibrani dan juga bukan asli bahasa Arab, tetapi bahasa yang lebih tua. Dan tentu saja mengejutkan kita, ternyata istilah Baal itu adalah istilah dari bahasa Funesia. Dan bahasa Funesia itu adalah bahasa pending eksistensi bahasa Ibrani. Nah, untuk itu, supaya lebih jelas, kita mulai pada slide yang kedua. Kita akan menemukan teks yang tertulis dalam Ketaf Asyuri, atau yang kita kenal dengan huruf Ibrani, meskipun kita lebih familiar dengan istilah atau sebutan huruf Ibrani, sebetulnya hakikatnya ini merupakan Ketaf Asyuri atau huruf Asyur. Kalau huruf Asyur itu kita bisa memprediksi dan sekaligus menjustifikasi bahwa aksara ini asalnya berasal dari komunitas Yahudi sebagai pemilik asli, tetapi berasal dari komunitas orang-orang Babilonia, yakni bahasa Sumeria menggunakan aksara tersebut, dan itulah sebabnya dikenal dengan istilah Ketaf Asyuri. Jadi aksara itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah aksara adopsi. Kalau bisa dibayangkan sama seperti kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tapi kalau ditulis sekarang ini menggunakan aksara Latin. Nah, kalau menggunakan aksara Latin, meskipun bahasanya Indonesia, bahasanya Melayu, bahasanya Jawa, kita bisa menyatakan bahwa aksara Latin yang kita punya itu sebetulnya berasal dari adopsi dari wilayah Eropa. Sama seperti kita ketika membaca teks yang ada di layar ini, meskipun bahasanya bahasa Ibrani, tetapi aksara yang termaktub pada teks ini sebetulnya aksara adopsi, yakni yang disebut sebagai Ketaf Asyuri atau aksara Asyur, Assyria. Nah, apa yang termaktub di dalam
kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-13 ini. Di sini dikatakan wa ya'zifu et Adonai wa ya'fdu leba'al. Nah, ada kata-kata leba'al wal ashtarat. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini. Wa demikianlah zefu mereka telah meninggalkan Adonai. Di situ tertulis Yod He Vav He. Mereka telah meninggalkan kepada Adonai. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Di sini merujuk pada proper, bukan sebagai sebutan. Ayat ini sebetulnya menginformasikan kepada kita bahwa Bani Israel telah meninggalkan Adonai, telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan Yod He Vav He. Yang kebanyakan kaum Kristiani membacanya Yahweh. Tapi ini sebetulnya dibaca secara tata krama Yahudi menyebutnya Adonai. Wa ya'azifu et Adonai. Demikianlah mereka telah meninggalkan Hashem. Wa ya'afdu, dan mereka telah menyembah, telah mengabdi. Wa ya'afdu, dan mereka telah mengabdi, menyembah leba'al, kepada Baal. Jadi Baal di sini sebetulnya bentuk versus, lawan dari nama yang disebutnya. Siapa itu? Adonai, Yod He Vav He. Jadi Yod He Vav He di sini bukan nama yang disepadankan dengan Baal, tetapi nama yang dilawankan dengan Baal. Jadi Baal di sini bukan sebagai sebutan umum. Konteksnya merujuk pada proper name Lebaal, kepada Baal. Wa ya'afdu Lebaal, dan mereka mengabdi, menyembah kepada Baal. Selain menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada siapa? Wal ashtarat, dan juga kepada terjemahan Indonesia ini ada problem. Mungkin Pak Dondi, Bu Etika bisa cek ulang. Karena kalau dilihat dari teks Ibraninya ini, sebetulnya ini tidak merujuk pada istilah yang disebut para astorat, tapi menunjuk pada nama. Dan ini feminin. Kalau disebut sebagai nama feminin, ini disejajarkan dengan nama yang disebutkan sebelumnya, yakni nama maskulin. Baal itu nama maskulin. Ashtaroth itu merupakan nama feminin. Jadi pada satu ayat ini disebutkan 3 proper name. 1, Adonai, Yod He Vav He. Yang kedua, Baal. Yang ketiga, Ashtaroth. Ini bahasa Ibrani muncul demikian, versinya atau pronunciation-nya disebutkan Ashtaroth. Sementara kalau kita merujuk pada data yang lebih awal, sama dalam konteks kajian inskripsi, ada satu inskripsi yang ditemukan oleh seorang pakar arkeolog, dan itu bisa dicek pada buku yang ditulis oleh Andrew Clark and Bruce, dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh PT Gunung Mulia Jakarta. Judulnya Satu Allah, Satu Tuhan, Tinjauan Alkitabiah tentang Pluralisme. Di sini disebutkan satu contoh. Ada referensi lain, cuma saya ambil satu saja, dan kebetulan ini sudah ada versi terjemahan Indonesia. Ini mencantumkan satu inskripsi yang disebut sebagai inskripsi Kuntilet Ajrut, yang berasal dari abad ke-8. Pada inskripsi abad ke-8 ini, ada satu teks yang tertulis bunyinya demikian. Berakatka le donoi teman wele asherata. Berakatka le donoi teman wele asherata. Kalau diterjemahkan, berakata
aku memberkati kau le Adonai teman demi nama Adonai Yod-Heh Vav-Heh dari Teman, wele Asyerata dan demi Dewi Asyerata. Jadi Asyerata kalau dalam bahasa kita yang ngerti bahasa Arab misalnya, ciri sebuah kata itu bentuk feminin itu mesti ditandai dengan tak marbutah. Kalau di pesantren mesti paham. Misalnya kalau kata benda itu misalnya saburatun, saburah, papan tulis. Itu bentuk bendanya feminin. Saburatun. Kemudian mistaratun, mistarah. Itu juga feminin. Penggaris. Mistaratun itu bentuknya feminin. Kemudian apalagi? Madrasatun. Madrasah, kalau lengkapnya madrasatun, itu bentuknya feminin. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab, ataupun dalam bahasa Ibrani, ataupun dalam bahasa Semit yang lain, tak marbutoh itu menjadi penanda bahwa benda tersebut itu bentuk feminin, bentuk perempuan. Sama seperti ashtarat. Ashtarat dalam bahasa Ibrani, yang termaktub dalam kitab Hakim-Hakim, dan itu sampai hari ini masih dapat kita baca, teks yang tertua itu sebelum Masehi. Nama Ashtarat muncul. Sementara pada abad ke-8 sebelum Masehi, dari inskripsi Kuntilat Ajrut, itu muncul nama Asyerata dalam bahasa non-Ibrani. Dan ini tentu saja mengejutkan bagi kita semua. Ternyata istilah Asyerata atau Ashtarat sebetulnya tidak mewakili pribadi yang berbeda, tapi merujuk pada sosok yang sama. Hanya cara pelafalan saja yang perubahan. Syerata, Ashtarat itu maksudnya sama. Contoh inskripsi yang lain, masih pada abad ke-8 sebelum Masehi, itu di Khirbet el-Qom, yang juga ditemukan oleh Dever pada tahun 1960. Teksnya berbunyi, Baruch Uriyahu Ledonoi. Diberkatilah Uria oleh Adonai. Yod-Heh Vav-Heh. We Masyaryahu le Asyerata. Dan Masyarya diberkati oleh Dewi Asyerata. Asyerata itu termaktub dalam inskripsi Khirbet el-Qom, dan istilah Ashtarat tercantum di dalam kitab tanah. Jadi sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa kalau dicermati adanya muncul bahasa Ibrani dalam versi seperti ini, tentu saja ini menjadi tanda tanya besar. Apa yang termaktub dalam Quran sebagai tanda feminin itu juga muncul dalam teks misalnya yang menggunakan diksi Dewi Al-Latta. Al-Latta itu menunjukkan feminin juga. Dan itu sebanding jajar dengan istilah Ashtarat yang juga menunjuk pada Dewi Asyerata. Sama. Dan yang paling mengejutkan kita juga, ternyata istilah Asyerata itu muncul di dalam teks yang disebut inskripsi Kuntilat Ajrut. Nah, bagaimana dengan Baal? Nah, kalau Baal ini menarik sekali. Baal meskipun tercantum di dalam teks yang disebut kitab Hakim-Hakim menunjuk pada proper name, tapi nanti penggunaannya pada konteks yang lain itu bukan menunjuk pada proper name, tapi pada apa yang disebut sebagai, kita lihat pada teks berikutnya Pak Dondi. Teks berikutnya bukan, yang satunya lagi. Setelah ini. Nah, ini. Bukan. Satunya lagi. Yang coba Yesaya tadi. Ah, ya. Ah, ini ada teks yang akan menemukan satu ungkapan yang hampir mirip seperti yang pada teks sebelumnya yang tadi saya baca dalam kitab Hakim-Hakim. Tapi ini bunyinya seperti ini dalam bahasa Ibrani. Kibu alayhi.
Usayikh Adonai Sevaat Shemo. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Bu alayikh, sebab yang menjadi suamimu. Bu alayikh itu dari kata baal, kemudian ditambahkan milik, ditambahkan kata ganti milik. Jadi kalau sebuah kata benda kemudian ditambahkan kata milik, itu dalam konteks kajian linguistik bahasa Semit, itu menandakan bahwa kata benda tersebut bukan sebagai proper, tapi sebagai sebutan umum. Jadi kalau ini bukan menunjuk pada makna dewa Baal, tapi menunjuk pada makna generik, makna umum, sebutan umum. Ki bo'alayikh, sebab telah menjadi suamimu. Oh ya, oh syayikh Adonai. Jadi itu sebab telah menjadi suami. Siapa itu? Adonai Sevaot. Adonai, Tuhan, Yod He Vav He Sevaot, segala tentara. Jadi kalau arti harfiahnya, sebab yang telah menjadi suamimu, dialah Tuhan semesta alam. Jadi Adonai Yod He Vav He itu juga memiliki gelar sebutan umum sebagai Baal. Beda dengan yang tadi, ayat yang tadi itu sebagai proper name. Kalau ayat yang di Yesaya ini itu bukan sebagai proper name, tapi sebagai tuan atau the owner atau sang pemilik atau suami. Jadi bo'alayikh itu suamimu. Sebab yang menjadi suamimu itu siapa? Yod He Vav He Sevaot, dan segala tentara Shemo namanya. Waga'alaikh, dan sang penebusmu, Kados, sang maha kudus, Yisrael, the owner of Israel. Elohe, Tuhan atau ilah, Kol ha'arat yikare, Tuhan seluruh bumi sebutannya. Ha'arat ini kalau bahasa orang Temani, Yahudi Temani, tidak dibaca Kol ha'aretz, tapi dibaca Kol ha'arat. Kalau Kol ha'aretz itu bahasa Yahudi Fardi. Tapi kalau Kol ha'arat dibaca oleh kaum Yahudi Temoni, yakni kaum Yahudi di Yaman. Jadi Elohe Kol ha'arat yikare, Tuhan seluruh bumi sebutannya. Jadi ayat ini menjadi bukti bahwa bo'alayikh atau dari kata Baal kemudian ada tambahan kata ganti milik menunjukkan sebagai jenis sebutan umum. Nah, ini dalam bahasa Ibrani, ya. Dan kita bisa tahu gulungan kitab Nabi Yesaya ini itu salah satu bagian dari manuskrip yang ditemukan di Gua Qumran yang disebut sebagai The Dead Sea Scrolls. Gulungan Yesaya itu ditemukan di gua pertama. Jadi gua pertama Qumran itu 1947 kalau tidak keliru ditemukan. Sudah bisa diidentifikasi istilah bo'alayikh sebagai sebutan umum dalam makna suamimu. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Identifikasi manuskrip Qumran itu abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lihat di dalam Quran. Pak Dendi, tolong cek yang di dalam Quran surah Hud, surah ke-11 ayat ke-72. Ayat ke-72. 75, 72, Pak? 72. Oh, ini yang selain 75 ada. Ada yang 72. Kalau 75 itu memang ada kaitan dengan 72. Saya baca yang 75 dulu ya. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang disebut halim, penyantun, awwah, yang selalu penghibah.
atau belas kasih. Munib yang orientasinya selalu merujuk pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini 3 karakter dari Ibrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum. Sesungguhnya Ibrahim memiliki 3 karakter, yaitu sebagai pribadi yang halim, yang sangat penyantun, sama seperti sang putra, itu sebagai putra yang halim. Kemudian awwah, yang amat penghibah, yakni amat belas kasih. Munib, yang selalu orientasinya merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat yang ke-72, surat Hud, itu dijelaskan. Ini kurang diperkecil aja. Ya, sebentar Pak. Sebentar. Cukup Pak. Ya, sudah. Ini ayatnya masih terkait pada ayat yang 75. Ini ayat yang ke-72. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Qalat, dan telah berkata ini seorang perempuan, konteksnya adalah istri Ibrahim. Kalau ayat 75 disebut nama Ibrahim, ayat sebelumnya itu berdiskusi tentang malaikat yang datang kepada Ibrahim. Di situ juga disapa mengenai istri Ibrahim. Maka di sini istri Ibrahim berkata, qalat, telah berkata istri Ibrahim, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu. Bagaimana mungkin aku lahirkan, aku akan mempunyai anak, wa ana ajuzu, dan aku ini sangat begitu tua, wa hadza ba'li, dan ini ba'li, bukan dan ini ba'li ba'alku kalau arti harfiahnya, dan ini ba'alku. Ba'alku di sini bukan berarti ini dewa ba'alku, bukan, karena di sini ada kata benda plus tambahan yang disebut kata ganti milik. Di sini ada istilah isim dhamir, ada huruf ya di situ, milik orang pertama tunggal, wa hadza ba'li, dan ini suamiku. Jadi istilah ba'al secara sebutan umum itu artinya suami. Sama seperti tadi yang saya baca dari kitab Yesaya, konteksnya ketika ditambahkan kata ganti milik, itu juga menunjuk pada makna umum. Ba'li, bukan dewa Ba'alku, tapi suamiku. Wahada Ba'li, atau pemilikku, owner. Jadi Ba'al itu arti harfiahnya owner, atau pemilik atau suami. Wahada Ba'li syaikha, dan ini suamiku sangat tua, syaikha, tua. Inna hada la syai'un ajib, dan ini merupakan sebuah berita yang amat menakjubkan, amat mengherankan. Ini pernyataan istri dari Ibrahim atau Abraham, dan istri Abraham menyebut suaminya itu dengan sebutan Ba'ali. Nah, coba bayangkan, ini sebetulnya bukan istilah Arab asli. Ini merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa yang sangat kuno, bahkan sebelum munculnya bahasa Ibrani, istilah ini bertahan, yakni dalam bahasa Fenisia. Dan kalau dihitung dengan bahasa matematika, ini jaraknya berapa ratus tahun. Kalau dalam teks yang disebut detail Amarna, itu abad ke-8, 8 teksnya itu bisa diidentifikasi, 8 Masehi. Sedangkan Quran abad ketika Islam muncul, berarti ada selang waktu 15 abad. Kalau 15 abad berarti 1.500 tahun. Coba bayangkan Pak Dondi ya, satu kata bisa bertahan 1.500 tahun, itu menunjukkan bahwa kata yang betul-betul sangat begitu urgent, sebagai sebuah kata yang tidak mengalami distorsi makna, baik dalam konteks proper name maupun dalam konteks. Nah, kita bandingkan. Kalau pada Hud ayat 72 muncul kata Ba'ali, diartikan sebagai suamiku, bukan dewa Ba'alku. Sementara pada ayat ke-125, ayat 125 surah As-Saff, ada Pak Dendi?
Surah As-Saff itu surah 37 ayat yang ke-125. Nah, ini ya. Ada lebih lengkapnya sebelum ayat ini. Atau dipotong juga nggak apa-apa. Kalau ayat yang 123 itu ayatnya bunyinya begini. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas adalah salah satu di antara para rasul. Wa inna, dan sesungguhnya Ilyas dalam bahasa Arab sebetulnya sama dengan Eliyahu dalam bahasa Ibrani. Makanya dalam Quran Targum Me'ivrit, Quran dalam bahasa terjemahan Ibrani, ini tidak tertulis Ilyas tapi tertulis Eliyahu. Jadi wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Ilyas laminal mursalin, salah satu di antara para rasul. Ilqala, ingatlah tatkala telah berkata ya Ilyas liqaumihi, kepada kaumnya, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Apakah kalian tidak bertakwa? Ala tattaqun atad'una ba'ala, apakah kalian menyeru pada Ba'ala? Ba'al, apakah kalian menyeru kepada Ba'al? Wa tadaruna ahsanal khaliqin, dan kalian semua telah meninggalkan sebaik-baik pencipta. Siapa itu yang disebut sang pencipta? Allahu rabbukum, Allah Tuhan kalian, rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan dari bapak-bapak kalian yang terdahulu. Jadi pada ayat 125, atad'una ba'ala, apakah kalian menyeru Ba'al? Wa tadaruna ahsanal khaliq, dan meninggalkan sebaik-baik pencipta. Siapakah sebaik-baik pencipta? Pada ayat berikutnya disebut Allah rabbukum, Allah adalah Rabb kalian semua. Wa rabba abaikum, dan Rabb bagi bapak-bapak kalian al-awwalin, yang terdahulu. Jadi sekali lagi di sini Ba'al juga dipertentangkan dengan Allah. Jadi Allah sebagai proper name, Ba'al juga sebagai proper name. Kenapa kok bisa dikatakan Allah sebagai proper name? Karena Allah tidak bisa ditambahkan kata ganti milik. Nggak ada kan Allahi, Allah saya, kan tidak ada. Atau Allah hukum, Allah kalian, kan tidak ada. Sementara Ba'al itu ketika disebutkan Ba'alan itu berdiri sendiri, tidak ada tambahan kata ganti milik. Ba'ala, atad'una Ba'ala, apakah kalian semua menyuruh pada Ba'ala, tanpa tambahan kata ganti milik. Tapi kalau yang ayat sebelumnya, yang surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang kedua tadi, itu kan disebut alat telah berkata sang perempuan istri Ibrahim itu, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu, apakah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku amat sangat tua, wa hadza ba'ali, dan ba'alku. Nah, kalau dan ini ba'alku itu maksudnya bukan dan ini dewa ba'alku, bukan, tapi maksudnya dan ini suamiku, atau dan ini pemilik, atau ini tuan. Kata Baal dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani itu bermakna my master, Baali my master, atau my owner, atau bermakna pemilik kalau dalam bahasa kita. Jadi sekali lagi Pak Dendi, dalam konteks pembelajaran bahasa Semit itu gampang untuk mengidentifikasi apakah sebuah kata ini merupakan sebutan umum atau kata yang disebut sebagai proper name. Itu cirinya sederhana. Apa itu buktinya? Kalau bisa digabung dengan kata ganti milik, itu berarti sebutan umum. Tapi kalau tidak bisa digabung dengan kata ganti milik, berarti itu sebagai proper name. Itu ciri yang paling sederhana. Dan itu berlaku bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi juga berlaku dalam bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa Semit yang lain. Masuk bahasa-bahasa ya, bahasa Suryoyo, Lesono Suryoyo, atau bahasa Suryani, termasuk juga bahasa
Aramaik juga sama. Ketika itu bisa ditambahkan dengan kata ganti milik, itu sebagai sebutan umum. Itu ciri sederhana. Begitu juga kalau kita membahas mengenai Allah. Jadi kalau Allah itu dikatakan sebagai sebutan umum, ya berarti melanggar hukum kebahasaan bahasa Semit. Karena Allah, istilah Allah tidak bisa digabung dengan milik, kecuali kalau lahi, itu menunjukkan bahwa itu sebagai sebutan umum karena bisa digabung dengan kata ganti milik. Nah, saya kira pengantar dari saya secara sederhana. Ya. Mungkin Bu Etika bisa tambahkan apa yang saya uraikan. Ya, mungkin sebentar Bu Etika. Ini saya cuma nambahin sedikit aja. Ini saya baca di Tanakh Stone, Pak. Tanakh Stone. Oh ya. Baal itu adalah itu buku referensi. Buku Gimana, referensi kalangan Yahudi yaitu Tanakh Stone, edisi Stone atau juga edisi Koren. Oh, ya, ada 3 edisi sebetulnya yang dipakai di kalangan Yahudi. Saya kira itu rekomendasi untuk siapapun yang belajar mengenai teks-teks referensi Yahudi. Ya, itu Koren edition. Karena kalau Koren edition itu semua proper name, baik itu menunjuk pada nama tempat atau nama orang, lalu disebut dengan versi bahasa Hebrew, bukan diinggriskan. Jadi Abraham tertulis Abraham, Yitzhak tertulis Yitzhak, bukan Isaac. Nah itu kalau di Koren Stone. Tapi kalau di GPS atau yang versi yang tadi disebut Stone Edition itu sudah diterjemahkan dalam konteks bahasa Inggrisnya. Ya. Ya, ini baik. Saya cuma membaca ini aja Pak, yang di Hakim 2:13 tadi Pak. Keterangan adalah Baal itu adalah sebutan umum untuk sesembahan ya Pak ya. Kata itu sendiri berarti master ya Pak ya. Kemudian yang Astaroth di ayat ke-13 tadi itu adalah patung daripada kambing perempuan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Baal itu bisa berarti master ya Pak ya, tuan ya Pak ya. Kalau itu bermakna digabung dengan kata ganti milik, itu maknanya master atau pemilik, owner. Tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa diganti, tanpa dihubungkan dengan kata ganti milik, misalnya ku atau nya atau kami, itu maknanya sebagai proper name. Ya. Baik. Bu Etika, mungkin Bu ada yang mau disampaikan Bu? Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan membahas pada kata Allah ya, dan Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, yang secara khusus memang agak berbeda dengan Kristen ya. Jadi begini, kita kan membahas Allah ini dalam PL ya, Pak Menahem Ali. Jadi PL ini kan sebenarnya Tanakh ya. Jadi Tanakh. Jadi mungkin saya akan menyoroti ini. Kalau Baal saya kira sudah jelas. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Jadi yang saya tangkap kalau saya dialog dengan teman-teman yang Kristen, rata-rata mereka mengatakan bahwa Yahweh atau Adonai tadi, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah proper name dari Tuhan mereka ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa proper name itu Asher Ehyeh berdasarkan Keluaran 3:14. Nah, ini dalam yang saya tangkap pada waktu saya dialog, mereka mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhannya Kristen karena berbeda. Tidak, namanya kan Allah kok satunya dengan Yod-Heh-Vav-Heh dengan Yahweh kan jauh kan gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dari sisi Judaism. Dari sisi Judaism begini, dalam halakah ya atau hukum Yahudi itu ada banyak nama Tuhan ya, nama-nama Tuhan itu banyak. Tetapi yang dianggap kudus itu ada 7 ya, ada 7, yaitu Adonai tadi Yod-Heh-Vav-Heh, kemudian El, Elohim, Eloah, Elohai, El Shaddai dan Zevaot. Jadi dari ke-7 nama ini
yang menduduki top tertinggi yang paling kudus adalah Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi mereka jadi gini, dalam kekristenan kan proper name itu Yod-Heh-Vav-Heh, satu itu ya Adonai. Kalau dalam konteks Yahudi dalam standar hukum dari Mishneh Torah ya, dari Mishneh Torah dalam Sefer Mada kalau nggak salah itu disebutkan bahwa memang banyak nama Tuhan, tapi hanya ada 7 yang kudus, dan yang paling kudus itu adalah Adonai. Karena itu umat Yahudi tidak berani mengucapkan nama yang paling kudus. Semua nama-nama Tuhan yang 7 ini tidak mereka ucapkan sembarangan, apalagi yang Adonai ini, karena itu mereka akan menggantikan dengan kata Hashem dalam percakapan sehari-hari. Kemudian atau mereka mengganti dengan Adonai ya kalau dalam teks tertulis lebih formal. Nah, sebetulnya mereka memang dilarang untuk mengucapkan nama yang sembarangan ini, terutama nama Adonai ini karena berdasarkan kitab Ulangan ya, bisa di Pak Doni dia bisa Ulangan 28 ya kalau nggak salah, bisa di-share ayatnya. Sudah. Tidak, minta tolong dibacakan juga ya Pak Doni ya. Boleh Bu. Operator tolong ini yang tadi slide-nya. Ya. Saya bacakan ya Bu ya. Ya. Ulangan 28 ayat 58 sampai 59. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Nah, jadi itu alasan reasons mereka untuk tidak mengatakan bahwa mengucapkan nama Adonai dengan Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi amat berat. Jadi sangat tidak mungkin mereka mengatakan seperti kita dengan mudahnya bilang Yod-Heh-Vav-Heh ya. Mereka akan mengganti dengan Hashem, kalau less formal atau dengan Adonai. Nah, namun dalam perspektif Kristen dia menjadi Yahweh ya. Artinya jadi ada diberikan vowel Yahweh, artinya mereka bisa mengucapkan itu juga tidak seperti orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ini sangat sakral ya, biasanya kita bisa mengucapkan setahun sekali, dulu zaman ada bait suci di ruang yang maha kudus ya. Nah kalau saat ini kita nggak tahu karena nggak ada bait suci, jadi even mengucapkan Elohim, mereka itu nggak sembarangan seperti kita mengucapkan ya Allah tiap hari kan. Mereka betul-betul sangat sangat menjunjung tinggi kesakralan nama Elohim mereka, nama Tuhan mereka. Karena seperti yang dikatakan oleh Maimonides ya, Rabbi Moshe ben Maimon itu bahwa even mereka menghapus satu kata begitu ditulis nggak boleh dihapus, walaupun satu huruf pun tidak boleh, itu sudah dosa, sudah suatu hal yang tidak benar ya. Jadi inilah sebabnya kenapa sampai sekarang orang Yahudi tidak berani mengatakan Yod-Heh-Vav-Heh, tapi menggantinya dengan Hashem atau Adonai, itu karena larangan di Ulangan ini. Nah, dalam perspektif Kristen berbeda lagi ya, mereka kita tidak bicara mana yang benar, mana yang salah, tapi dalam perspektif Kristen ini mereka menggantinya dengan Yahweh. Ya, jadi orang Yahudi sama sekali nggak berani mengucapkan Yahweh atau menambahkan apapun, karena itu nama yang sangat sakral, yang sangat begitu kudus ya, yang sangat kudus. Jadi mereka tidak berani mengucapkan atau menambahkan dengan apapun. Nah ini bedanya di situ. Jadi konsep ketuhanannya ini, konsep nama Tuhannya ini berbeda. Orang Yahudi dalam perspektif Yahudi banyak nama Tuhan, tapi ada 7 yang kudus, 7 names of God ya. Dan yang paling kudus adalah tadi Adonai atau mereka menyebutnya Hashem. Dalam perspektif kekristenan mungkin yang saya tangkap dari dialog itu bahwa proper name Tuhan mereka ya Yahweh ini, Yehuwa atau Yahweh ya. Atau ada yang berpendapat sebagian kecil mungkin mengatakan proper name itu adalah Ehyeh, Asher Ehyeh, karena berdasarkan Keluaran 3:14 di mana Tuhan menyebutkan namanya dengan seperti itu ya. Nah itu perbedaan konsep Allah dalam Tuhan dalam PL, dalam konsep tanah dan dalam PL ya. Mungkin sedikit saya kemarin kan Pak Ali beberapa minggu yang lalu juga
membahas nama-nama Allah ya dalam ilah Allah dalam PL juga ya. Nah, mungkin gini, ada beberapa perbedaan penerjemahan tentunya ya, karena nama-nama Tuhan ini kan kalau dalam Yahudi kan sudah jelas orang penganut Judaisme bahwa nama Tuhan itu akan disebut sesuai dengan atribut, sesuai dengan karakter Tuhan. Misalnya pada saat penciptaan kejadian disebutkan nama Elohim karena berarti Elohim adalah penguasa, pencipta. Maka yang muncul Elohim. Kalau yang Tuhan beratribut sebagai yang Tuhan, Master, dia akan muncul nama Adonai gitu kan. Nah, jadi nama-nama ini kalau dalam perspektif Judaisme tentu tidak bisa dirubah nama Tuhan karena itu nama, gitu kan? Nama. Namun dalam perspektif Kristenan yang saya lihat dari beberapa versi paralel terjemahan, memang ada perbedaan penerjemahan ya, Pak Doni bisa dilihat apa perbedaannya mungkin yang saya tadi bisa dijelaskan contohnya. Ya. Ini yang dari Keluaran 7 ayat 1 ya Bu ya? Ya. Di Keluaran 7 ayat 1 menurut terjemahan baru, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Berarti Tuhan gitu aja, Tuhan ya. Besar. Ya. Nah, terus kemudian di versi AYT 2018, Tuhan berfirman kepada Musa, ini juga menggunakan Tuhan ya Bu ya? Ya. Kemudian di versi terjemahan lama, sebermula maka firman Tuhan. Nah, Tuhannya di sini cuma huruf T aja yang besar nih Bu. Ya, kemudian di bahasa Indonesia sehari-hari 1985, Tuhan berkata kepada Musa, ini Tuhannya juga huruf besar semua. Kemudian versi MILT 2008, Tuhan juga ditulis dalam huruf besar semua. Kemudian di Selaber tahun 2011, di sini Tuhan ditulis menjadi Allah dengan huruf besar semua nih Bu. Ya, kemudian di versi AVB 2015, Tuhan menggunakan huruf besar semua. Kemudian di versi Jehovah Witness itu menggunakan kata Yehuwa, gitu Bu. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau Jehovah Witness, saya kira mereka tidak merubah nama. Jadi tetap pakai nama Elohim, pakai Yehuwa ya, yang saya tangkap begitu. Jadi ini adalah perbedaan, maksudnya begini, Allah dalam Tanakh dengan Allah dalam PL itu konsepnya tidak persis sama gitu loh. Tidak persis sama, artinya kalau orang Yahudi sangat mensakralkan nama Yehuwah tadi ya, nama Adonai. Mereka tidak berani menyebut sama sekali, sementara kalau dalam perspektif Kristen ya diganti dengan Yahweh atau Yehuwah, dan mereka bisa mengucapkan tidak terikat dengan larangan dalam ulangan ini, tidak 28 di 5859 ini ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, mungkin problemnya karena ini terjemahan, jadi problemnya memang tidak ada keseragaman antara beberapa versi Alkitab ya. Jadi ada yang menggunakan tadi Tuhan besar, ada yang menggunakan Allah huruf besar semua. Mungkin versi Inggrisnya juga sama ya, ada yang menggunakan Lord-nya huruf besar semua, atau Lord L-nya yang besar, kemudian yang lain huruf kecil. Nah, ini adalah perbedaan penerjemahan, karena sebagian memang berpendapat bahwa ada beberapa versi kitab Alkitab, Bible maksudnya Bible, yang memang tetap memakai nama Tuhan, karena dalam perspektif mereka nama Tuhan ini memang tidak bisa diterjemahkan karena itu nama gitu. Jadi kalau diterjemah Tuhan besar, Tuhan kecil, kalau kita lepas dari konteks Bible kan kita membaca Tuhan kecil kan maknanya sama ya. Artinya kalau kita lepas dari konteks Bible ya, kalau kita sehari-hari Tuhan ditulis besar, T-nya besar, maksudnya bagi kita tidak ada masalah. Tapi begitu masuk ke konteks Bible dia akan berubah. Nah, ini perbedaan konsep bagaimana cara pandang Tuhan menurut Tanakh ya, dan dalam perspektif Kristen ya, dan dalam perspektif Islam juga sama. Artinya sama. Dalam Al-Quran juga Allah punya banyak nama. Ya, ada 99 nama. Hanya Al-Quran tidak menyebutkan mana yang 7 yang kudus ya, tapi hanya Allah punya 99 nama. Seperti dalam Tanakh sama juga Tuhan punya banyak nama. Hanya satu nama itu yang paling kudus yang tidak boleh diucapkan. Dan 7 nama ini juga tidak boleh diucapkan sembarangan. Ini bedanya.
kalau kita mengatakan begini, bedanya konsep Allah dalam Yudaisme, dalam Tanakh, Kristen dan Islam ya, karena memang kenapa berbeda? Karena memang konsep ketuhanannya juga berbeda. Artinya kalau Judaism dan Islam kan memang dia tauhid maha tunggal ya. Kalau dalam proses perspektif Kristen kan dia Tritunggal. 3 yang tunggal dan maha tunggal memang berbeda. Dan itu kita kalau sedikit melebar sedikit, saya tidak pernah dialog berdebat masalah perbedaan yang benar Trinitas ataupun tauhid, tidak, karena itu masalah teologis percayaan masing-masing. Hanya bedanya, selalu saya tekankan, hanya bedanya dalam konsep tauhid itu tidak ada konsep penebusan darah oleh Tuhan yang menjadi manusia. Itu aja yang perbedaan utama. Jadi saya kira tambahan dari saya itu masalah itu aja. Mungkin kalau saya mau tanya boleh. Ya, terima kasih banyak Bu Etika. Yang jelas gini Bu, yang jelas kalau Alkitab yang di bahasa Indonesia, kata Allah bisa berarti proper name, juga bisa berarti sebutan umum gitu Bu. Nah, yang kasihan itu yang menggunakan Bible bahasa Inggris Bu, tidak ada sama sekali kata Allah di Bible bahasa Inggris Bu. Oh iya, adanya Lord ya di situ ya. So, adanya Lord dan God gitu kan. Iya, Lord dan God. Mungkin Pak Ali ada yang mau ditanggapi Pak dari Bu Etika tadi? Kalau dalam tradisi Yudaisme atau Islam sebetulnya ada kemiripan dalam persoalan penghormatan terhadap Hashem atau sang nama. Dan di situ ada semacam tata krama yang hampir sepadan. Misalnya kalau menyebut nama sang pemilik nama, itu tidak boleh sembarangan. Menyebut nama sang pemilik nama, itu tidak boleh sembarangan. Artinya ada pelabelan istilah Hashem atau Al-Ismul A'adham. Kalau bahasa Ibraninya Hashem itu sang nama. Kalau Al-Ismul A'adham, sang nama yang agung. Lebih lengkap. Kalau versi Arabnya lebih lengkap. Sang nama yang agung. Sementara kalau tradisi Yudaisme itu hanya menyebut sang nama atau Ibraninya Hashem. Tapi kalau disejajarkan itu maksudnya sama. Hashem sama dengan Al-Ismul A'adham, sang nama yang agung. Ini tradisi Arab begitu, tradisi Yahudi begitu. Bahkan orang-orang Yahudi keturunan Arab pun memakai yang sepadan, menghargai nama dari sang pemilik nama. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, kalau antara Yahudi dengan Islam, itu sebetulnya ada yang lebih rigid, ada yang tidak terlalu rigid. Kalau menurut Yahudi itu sangat begitu rigid. Bahkan penyebutan itu hanya sekali setahun, itu pun ada bait suci. Sekarang bait suci sudah tidak utuh lagi, maka penyebutan itu hampir-hampir tidak pernah terucap dari mulut seorang Yahudi. Dan itu disebut dengan dalam bahasa sehari-hari, tadi sudah Bu Etika sebutkan, yakni dengan menggunakan istilah Hashem. Tapi ketika membaca teks suci dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, ketika muncul Yod, He, Vav, He, dan itu ada pada Yod, 2 huruf konsonan Yod, maka itu menjadi kode harus dibaca Adonai. Nah, sementara teksnya tertulis Yod, He, He. Ini pola dalam tradisi Yahudi. Nah, di dalam Quran sebetulnya ada kemiripan. Hanya saja kaum muslim itu tidak terlalu jeli ketika membaca teks. Hanya lalu begitu saja. Kira-kira apa Pak Dondi? Pernah nggak mendengar ada pernyataan dalam Quran itu yang menyebutkan jangan bersumpah dengan nama Allah secara sembarangan. Ya. Jangan terlalu mudah menggunakan insya Allah. Ya. Itu maksudnya bukan sesederhana jangan terlalu gampang menggunakan sebutan insya Allah, bersumpah dengan sebutan insya Allah, karena di situ nama Allah tidak boleh disebut dengan sembarangan sebetulnya. Jadi kalau menyebut insya Allah, padahal itu bukan dalam konteks yang betul, itu menunjukkan sebuah penghujatan terhadap nama Allah juga. Masalahnya ini tidak disadari di antara kita. Bukan hanya orang Indonesia, orang Arab sendiri itu
terlalu gampang menggunakan insya Allah, tapi maksudnya mengingkari. Dan itu padahal sebuah bentuk penghujatan dalam makna penyebutan nama akan secara sembarangan. Tetapi sekali lagi tidak terlalu ekstrim kalau dalam versi Islam. Tetapi itu harus hati-hati, jangan sekedar mengucapkan itu dengan tujuan untuk tidak pada tempatnya dan tidak menguduskannya. Mengenai halakha atau syariah itu banyak kemiripan. Dalam arti ketika menulis yod hi vav hi itu pun menggunakan pena yang khusus, tidak boleh sembarangan. Menulis teks Torah harus kosher. Ketika menyebutkan ada tulisan yod hi vav hi itu harus menggunakan pena yang baru. Itu tradisi halakha. Nah, kalau di Islam tidak se ekstrim itu. Tapi tidak boleh meletakkan nama Allah alif lam lam ha di sembarang tempat. Itu sebetulnya konsep halakha syariah. Bahkan kalau kita maaf ke tempat kotor, ke kamar mandi, tidak boleh juga istilahnya membawa nama itu secara physically di dalam. Yahudi juga sama. Jadi sama-sama mengajarkan jangan mencemarkan nama Hashem atau Al-Ismul A'dam, konsep dasarnya sama. Tapi yang satu lebih ketat, yang satu tidak terlalu ketat. Tapi sebetulnya itu ada usaha untuk jaga sang nama itu. Nah, yang lebih menarik itu istilah yang dipakai dan disebutkan juga oleh Bu Etika, bahwa orang Yahudi juga menghargai nama Allah itu, baik dalam konteks Islam maupun dalam konteks Yahudi Sephardim. Dan itu dianggap sebagai proper name juga. Dan itu diwakili oleh tradisi Sephardim itu. Dan sampai sekarang ada namanya Targum Sa'adiyah Gaon. Itu targum yang resmi, targum yang otoritatif dipakai di kalangan. Dan itu dianggap sebagai kesinambungan dalam tradisi Arab versi Yahudi. Dan ketika menyebut Yod He Vav He, itu disejajarkan dengan Allah. Disejajarkan. Dan saya kira itu sebuah pembelajaran bagi orang Muslim juga, bahwa antara Yahudi dengan Islam itu tidak ada sesuatu yang beda. Hal penghormatan terhadap sang nama dan keyakinan terhadap otoritas ketunggalan sang empunya nama. Tidak ada istilah ketritunggalan sang empunya nama, tapi kekudusan ketunggalan sang empunya nama. Jadi harus dibedakan antara ketritunggalan sang empunya nama dengan ketunggalan sang empunya nama. Kalau tunggalan sang empunya nama merujuk pada Yahudi dan Islam, tapi kalau ketritunggalan sang empunya Kristiani. Dan itu saya kira beda, tidak boleh dicampur adukkan dan tidak boleh saling menghujat. Biarkan itu konsep masing-masing apa adanya. Tapi yang jelas kalau dalam diskusi tentu saja kita berbasis pada kajian teks dan harus merujuk pada teks yang asli. Saya kira itu Pak Dondi ya. Ya, sangat mencerahkan Pak Ali, Bu Etika. Terima kasih banyak nih. Saya sampai nggak berkedip dengerin Pak Ali. Apanya nggak berkedip? Sampai nggak berkedip saya dengerin Pak Ali. Kalau sama Bu Etika, Pak Dondi juga dalam penomoran kan, kalau nomor dalam Yahudi kan ditulis sama dengan alfabetnya ya. Jadi kalau alef huruf 1, bet 2, kalau 11 berarti yod alef, kalau 12 yod bet ya. Tapi kalau 15 tidak yod he. Karena itu nama Tuhan. Jadi diganti tet dengan vav 9 dan 6. Jadi saking kalau ditulis 15 yod he kan sudah nama Tuhan. Jadi itu tidak mereka pakai juga sampai sebegitunya mereka. Dan setiap kali mereka membaca Torah dan mereka harus ada nama Tuhan di situ, orang Yahudi itu akan tidak langsung membaca tapi akan diam dulu, menyebut Adonai itu dia diam sejenak baru dia mengucapkan Adonai. Jadi nggak seperti mungkin kita agak lebih lunak di situ ya. Jadi inilah yang membedakan antara perspektif memandang Allah, memandang Tuhan antara Judaisme, Kristen dan Islam ya. Ada kemiripan antara Islam dan Judaisme dan dalam hal ini karena tadi kalau saya
dialog dengan teman-teman yang Kristen, saya selalu bilang Maha Tunggal memang berbeda dengan Tritunggal, ya kan? Dan itu tidak bisa, saya tidak akan debat soal teologis karena pasti nggak akan selesai karena masing-masing kan percaya kepada apa yang diyakini. Jadi saya nggak akan debat, tapi saya lebih baik mengatakan perbedaan-perbedaannya dan ke kritik teks gitu aja. Itu mungkin lebih mengena menurut saya. Ada satu hal yang menarik Pak Dondi, yang Pak. perlu juga dipelajari oleh kaum Kristiani dan kaum Muslim dan juga Yahudi. Perjanjian Lama dalam versi bahasa Arab itu kan sebetulnya bukan langsung tiba-tiba muncul menggunakan aksara Arab. Iya. Tapi yang justru yang paling tua, yang eksis, yang ditemukan, itu adalah tulisan berbahasa Arab, tapi aksaranya pakai aksara Yudeo-Arabik. Yudeo-Arabik ya Pak, ya. Nah, itu yang dikerjakan oleh Rabai Saadia Gaon pada abad ke-8 atau 9, yang saya agak lupa. Iya. Yang jelas antara abad ke-8, abad ke-9. Ingat saya abad ke-8, Masehi. Itu yang paling tua. Itu perjanjian lama yang paling tua. Dan kalau ditulis dalam Arab dan dalam aksara Yudeo-Arabik berbahasa Arab, ternyata nanti itu mengalami teks yang menjadi teks otoritas, teks resmi di kalangan Kristiani, itu bahkan secara akui dengan diterbitkannya Al-Kutub Al-Muqaddas pada tahun terbitannya 1811. Dan itu nama Allah dianggap sebagai proper name sampai pada tahun itu. Tahun abad ke-19 itu. Jadi ini sudah berlangsung, kalau dihitung secara matematik, sekitar 900 tahun. Nama Allah diabadikan dalam dokumen Kristen maupun dalam dokumen Yahudi. Artinya dari konteks PL diakui itu sebagai proper name. Hanya saja ketika terbit Alkitab versi Arab dari kalangan misionaris Protestan dari kalangan Barat yang merangsek ke wilayah Arab, maka di situ terjadi pergeseran. Saya kira penelitian manuskrip Alkitab berbahasa Arab dalam berbagai versi itu menjadi sebuah disertasi menarik menurut saya. Bukan kajian diskusi biasa, tapi disertasi. Kalau disertasi itu kan kajian S3 sebetulnya. Bagaimana terjadinya perubahan wacana Arab Kristen menjadi wacana Barat Kristen di kalangan Timur Tengah. Jadi sekarang ini terjadi perubahan wacana masif dari peralihan antara wacana Arab Kristen menjadi wacana Barat Kristen. Dan itu menggunakan tradisi teks berbahasa Arab dengan betulnya yang disebut Alkitabul Muqaddas yang ditulis oleh Van Dyck. Itu gereja Protestan sebetulnya. Muncul di Timur. Dan itu pada abad ke-19. Coba nanti suatu saat ya, itu kajian menarik, terutama yang sangat begitu akrab dengan kajian bahasa Arab. Tapi bahasa Arab di sini adalah bahasa Arab yang berdasar pada teks. Dan itu melalui teks Arab Kristen. Itu bisa dikaji secara utuh. Kapan sebuah teks itu masuk kategori kolonialisasi dan kapan sebuah teks tidak terpengaruh, itu akan bisa terbaca. Dan itu saya kira bisa dimulai dari karya Van Dyck. Hanya saja begini di Indonesia ini, kalau ada Alkitab berbahasa Arab, itu seakan-akan itu muncul pada era zaman Nabi, seakan-akan itu. Saya kira Bu Etika juga pernah mengalami hal yang sama, seakan-akan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita membawa Alkitab berbahasa Arab. Ini loh, Alkitab bahasa Arab ini sudah ada loh pada zaman Nabi. Seakan-akan kita langsung terbawa di zaman abad ke-5, ke-6, ke-7 Masehi. Padahal itu baru terbit abad ke-19. Nah, kalau abad ke-19 coba lihat itu teks-teksnya itu. Gaya bahasa Arabnya, bahasa yang termaktub dalam Alkitab berbahasa Arab, itu bahasa Arab versi Islam. Itu kalau mau jujur dikaji, itu bahasa Arab versi Islam semua. Karena apa? Karena itu baru muncul setelah gramatika ditulis secara utuh oleh Imam Sibawai. Dan itu gramatikanya sangat unik sekali.
Coba bandingkan antara gramatika bahasa Arab versi Bible Kristen dengan bahasa Arab versi Saadia Gaon. Kalau bahasa Arab versi Saadia Gaon itu nggak nyambung dengan bahasa Arab versi Islam. Artinya itu ada semacam geologi pengetahuan bahasa Arab pra-Islam yang sengaja dikukuhkan dalam targum bahasa Arab versi Saadia Gaon, era pra-Islam. Sementara kalau Alkitab berbahasa Arab Kristen yang sekarang, semuanya itu pengaruh Islamnya sangat kuat. Meskipun ada beberapa diksi, beberapa leksikon yang istilah-istilah itu mencoba untuk membedakan dengan istilah-istilah dari Islam itu sendiri. Misalnya, kalau di dalam Quran atau tradisi Islam muncul Assalamualaikum. Nah, kalau versi Alkitab berbahasa Arab versi Kristen itu nggak muncul Assalamualaikum, tapi Salamun lakum. Salamun lakum. Jadi atau salamun lakum, bukan Assalamualaikum. Ini sebetulnya bahasa bukan sekedar netral, tapi bahasa itu sebagai penanda identitas. Jadi kalau ada orang yang mungkin Pak Dendi Tan pernah mendengar menyatakan ini seorang yang dianggap pakar di Kristiani bahwa bahasa itu netral. Kira-kira kalau pernyataan begini, kalau saya hanya tersenyum saja, nggak ada bahasa yang netral itu. Bahasa itu sebagai penanda identitas. Atau a language is a reference to identity maker. Jadi bahasa itu sebagai penanda identitas kalau bahasa kita. Paling tidak kan semua Pak, di dalam bahasa itu ada makna di belakangnya ya Pak ya. Bukan sekedar makna di belakangnya. Karena memang setiap kata itu punya makna. Tapi makna itu sebagai penanda identitas. Ekspresi berbahasa itu makna. Ya samalah seperti kita ini sederhananya begini. Dalam bahasa Indonesia kalau kita ke airport yang tulis apa? Kedatangan, terminal kedatangan. Kalau di Indonesia kan. Tapi kalau di Malaysia nggak tertulis terminal kedatangan, terminal ketibaan. Padahal itu maksudnya sama, bahasanya sama, bahasa Melayu, bahasa yang kita pakai secara bersama. Tapi ini sebagai penanda identitas, Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Makanya di sana pakai istilah ketibaan, di sini kedatangan. Kalau di sini menggunakan istilah toilet, Malaysia menggunakan istilah tandas. Tandas, Pak. Ya. Kalau di sini rumah sakit karena bersama bahasa bukan netral. Bahasa ini kan banyak pengaruh termasuk budaya dan sebagainya. Iya. Jadi sekali lagi, language is unique. Maksudnya bahasa itu masing-masing bahasa punya keunikan sendiri-sendiri yang tidak sama dengan bahasa yang lain gitu. Ya kalau di Indonesia bahasa apapun. Sorry Pak, kalau di Indonesia rumah sakit bersalin, di Malaysia jadi apa Pak? Jawab sendiri aja. Jadi sekali lagi ini Pak Dondi, jangan kita berpikir menyederhanakan masalah. Bahwa bahasa itu bukan netral, bahasa itu ada penanda identitas. Makanya ini berlaku umum, baik di Timur Tengah. Makanya Muslim dengan Kristen tidak sama bahasa Arabnya, meskipun sama-sama bahasa Arab. Yang satu Assalamualaikum, yang satu Salamun lakum. Karena beda. Dan itu orang di sana bisa membedakan ini Kristen atau Muslim tahu meskipun sama-sama bahasa Arab. Meskipun sama-sama pakai istilah Alkitab. Yang satu Alkitab tulisan Imam Sibawai dengan Alkitabul Muqaddas ya beda. Kalau Alkitabul Muqaddas ya kitabnya Kristen. Kalau Alkitab Imam Sibawai ya itu buku tata bahasa yang ditulis oleh Imam Sibawai, itu dari kalangan Muslim. Atau Alkitab Alkitabul Karim itu menunjuk pada Quran. Nah, kalau di Malaysia ya tadi contohnya misalnya terminal ketibaan di sini terminal kedatangan. Kalau di sana ada kedai kasut, di sini nggak ada kedai kasut. Di mana? Di mall-mall nggak ada kedai kasut. Di sana di mall-mall namanya kedai kasut. Di sini ya toko sepatu ya Pak. Iya. Nah saya tadi baru ingat Pak gini Pak. Kalau Alkitab yang ada bahasa Arabnya Pak, yang tadi Pak Ali bilang, saya teringat Pak, Alkitab yang bahasa Arab itu yang sering dipakai oleh
teman-teman kita Kristen yang sedang menjalankan program kontekstualisasi, Pak, yang entah C5 atau C6 gitu. Pak Ali mungkin pernah dengar? Ya, itu mungkin Pak ya. Gunanya itu mungkin Pak ya. Iya, betul. Misalnya ada sih dalam Alkitabul Muqaddas terbitan itu Today's Arabic Version ya. Today's Arabic Version itu terbitan abad 21. Memang ada dalam 1 Korintus pasal 8 ayat berapa ya? Agak lupa saya. 7? Yang menyebut la ilaha illallahul ahad. Kemudian disimpulkan begini. Ini loh, dalam Kristen itu sudah mengenal la ilaha illallah. Berarti umat Islam itu hanya nyontek saja. Umat Islam itu hanya jiplak saja. Karena orang Kristen Arab sudah menggunakan la ilaha illallah. Kalau dinyatakan begini jawaban kita apa? Kalau saya sederhana. Kalau itu tercantum la ilaha illallahul ahad itu terbitan tahun berapa? Itu kan abad 21. Umat Islam sudah ada atau belum? Sudah ada. Artinya bahasa Arab itu baru muncul ketika Islam itu ada. Berarti ini kontekstualisasi di dalam Islam. Sementara dalam dunia Kristen yang menyebut la ilaha illallahul ahad tidak pernah muncul dalam manuskrip yang lebih kuno. Era pra-Islam tidak pernah. Mana buktinya kalau ada? Nggak pernah ada. Dan itu ketika kita tidak bertanya secara kritis begini langsung mengaminkan, oh iya dalam Kristen sudah ada la ilaha illallah. Berarti umat Islam aja yang menjiplak, langsung percaya. Ini kan berarti pembodohan kelas kakap kalau begini. Iya. Itu kayaknya udah C6 itu Pak kalau yang begitu Pak. Mungkin sama Pak Dondi sama dengan istilah korbanot ya. Kalau korbanot dalam Judaism kan ada macam-macam nih, ada korban olah, ada korban hatat, ada selamim, ada asyam. Jadi korban darah ini kan macam-macam, tidak hanya penebusan dosa. Nah, kalau konteks Kristen kan korban darah lebih dikoneksikan dengan penebusan dosa. Dan itu mereka dalam perspektif mereka, jadi Yesus menebus dengan darahnya untuk menebus dosa manusia kan. Jadi kalau dalam Judaism kan tidak, korban darah kan ada korban darahnya ada macam-macam, ada korban bakaran yang mereka sebut dengan olah, hatat, asyam, selamim. Jadi ada korban untuk rasa syukur, menebus dosa dan sebagainya. Tapi dalam perspektif Kristen yang saya tangkap ini korban ini hanya untuk menebus dosa, darah. Padahal kan beda. Seperti juga Pesah ini kan kalau dalam Judaism kan Pesah kalau dalam Kristen kan Paskah ya. Kalau Pesah dalam Judaism kan mereka seperti Hari Raya Idul Fitri, maksudnya mirip merayakan kemenangan, ya kan? It has nothing to do with atonement, jadi nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa sama sekali. Jadi Pesah ini memang merayakan kemenangan dari bangsa Yahudi bisa keluar dari Mesir, ya, sehingga mereka makan-makan dengan menyembelih domba. Dulu saya pernah diundang makan juga sama Nabi. Dombanya yang memang harus bagus dan makan roti tidak beragi ya kalau tidak salah. Dan mereka itu memang bersyukur merayakan. Jadi tidak ada kaitannya dengan penebusan darah. Mungkin Paskah dalam perspektif Kristen adalah korban darah Yesus. Kayaknya mungkin dikaitkan dengan itu ya. Jumat terus minggunya kalau tidak salah ya kalau Paskah ya. Jadi ada pergeseran makna di sini gitu. That's why setelah saya banyak melajari Judaism, saya jadi paham kenapa orang Judaisme tidak, ini hak masing-masing ya, artinya dia punya perspektif sendiri, kenapa tidak mengakui Yesus, tidak mengakui Nabi Muhammad, itu mereka punya reasons. Jadi everybody has reasons ya saya kira. Nah dalam perspektif Judaism kan memang korban penebusan dosa yang disebut dengan hatat atau asyam ini kan hanya untuk dosa ringan. Kalau dosa-dosa berat mereka harus apa? Ya harus bertobat, harus seperti disebutkan Yesaya 51. Yesaya 1 itu kemarin yang dibaca Pak Dondi kemarin. Jadi harus bertobat sampai dengan broken heart, puasa, sembahyang dan menyantuni janda-janda, banyak sekali yang harus mereka lakukan. Kalau untuk yang menebus dosa ringan kan cukup domba ya. Nah, siapa yang tidak sengaja melakukan dosa, mereka bisa mengorbankan domba. Kalau tidak ada domba, bisa dengan burung merpati atau tekukur. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan
tepung terigu 1,5 eva. Jadi untuk dosa ringan dan tidak disengaja. Jadi kalau dalam perspektif Judaism gini, kalau kita baca Imamat, seluruh kitab Imamat itu tentang penebusan dosa itu, ibaratnya gini kalau dalam Judaism, pisah adalah salah satu makanan. Maksudnya penebusan dosa dengan darah adalah salah satu cara untuk menebus dosa, dan itu dosa yang ringan. Kalau dalam perspektif Kristen, kita lihat di Ibrani 9:22 mesti kalau tidak salah tidak karena ya tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan, ya kan? Jadi sehingga mutlak harus darah Yesus yang berkorban untuk mengampuni karya Yesus di situ ya. Kita tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, tapi memang perspektifnya berbeda gitu. Sementara dalam perspektif Judaism, Taurat, korban manusia itu tidak boleh sama sekali, dilarang. Korban itu harus hewan ya. Jadi ada perbedaan pergeseran makna korbanot dalam perspektif Judaism dan korban dalam perspektif Kristen. Jadi itulah untuk kata yang sama berbeda mana juga, itu yang namanya itu bahasa itu sangat berhubungan dengan konsep, dengan culture ya. Seperti kita mengatakan bahasa Inggrisnya padi apa? Ya rice. Bahasa Inggrisnya nasi apa? Ya rice. Bahasa Inggrisnya beras apa? Ya rice gitu kan. Bahasa Inggrisnya upo apa? Upo orang Jawa kan satu. Ya tetap rice gitu kan. Itulah bahasa, memang language is unique. Jadi masing-masing bahasa itu punya ruh sendiri-sendiri. Jadi teks yang asli jika harus diterjemahkan itu tidak bisa persis seperti teks dalam bahasa aslinya gitu loh. Kayak misalnya kita mengatakan pembukaan UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kan begitu hikmat kalau baca itu ya. Yang bisa merasakan itu kalau diterjemahkan tidak sehikmat dalam bahasa Indonesia, karena yang benar-benar mengalami itu orang-orang Indonesia gitu, merebut dari penjajah itu kira-kira lah. Teks memang tidak bisa disederhanakan bahwa bahasa itu netral, itu tidak bisa. Kalau bahasa netral ya res artinya sama-sama dong gitu. Sama dengan kata salju. Kita mengatakan kata salju itu snow itu salju ya. Tapi di kalangan orang Eskimo ada 18 macam salju. Sementara kita hanya menyebut dengan kata salju. Ya, that's language. Gitu. Memang tidak bisa disamakan. Nah, kalau yang saya simak nih Bu dari Rabi gurunya Bu Etika nih, ketika dia ditanya mengapa mereka nggak mengakui Nabi Muhammad gitu ya, dia jawabnya cuma gini Bu, otaknya Yahudi tidak berpikir seperti itu gitu. Pokoknya mereka hanya berdasarkan teks gitu ya. Tapi begitu mereka melihat Quran, ada kata-kata la ilaha illallah, udah itu, beautiful kata dia gitu Bu. Bener nggak Bu? Kalau Rabi kan memang gini, kan dalam gini, kalau istilahnya orang Yahudi ini pernikahan Judaism itu adalah abadi, eternal ya. Jadi tanah itu bagi mereka kita itu hanya tanah gitu. Di luar tanah tidak ada, karena di ulangan berapa itu saya lupa, memang tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Jadi mereka tidak mempercayai siapapun atau nabi di luar kitab tanah gitu. Itu yang jadi mereka itu memang agama untuk Yahudi ya. Yahudi ini kan bangsa ya. Jadi mereka tidak bisa di luar itu. Jadi mereka juga they have their own reasons. Jadi mereka juga punya reasons. Karena setelah kita mempelajari banyak agama, terutama agama yang berpusat pada Abraham ya, bagaimana Judaism, bagaimana Kristen, bagaimana Islam, kita jadi lebih memahami, itulah alasan mereka untuk tidak percaya, Kristen tidak percaya Yesus, tidak percaya Nabi Muhammad, itu kan they have reasons gitu loh. Jadi kita bisa memahami alasan mereka, walaupun kita tidak sependapat nggak ada masalah, tapi kita bisa memahami. Waktu itu juga Rabi sampai bilang kan ada konflik Palestina dengan Indonesia di Palestina ya. Nah, dia sampai agak berkaca-kaca bilang begini, we have the same God, but why we quarrel gitu loh. Maksudnya Tuhan kita itu sama gitu loh. Tuhannya Islam dan Judaism, kok mereka harus ada konflik gitu. Ya, kalau konfliknya sih politik ya Bu ya. Politik ya, dia tahu itu konflik agama ya. Bukan konflik agama. Baik, terima kasih banyak Bu Etika, terima kasih banyak Pak Ali. Ini rasanya ngobrol 1,5 jam kok nggak berasa ya Pak ya. Obrolannya asik sekali nih Pak. Karena santai aja, nggak perlu sampai terlalu serius. Iya. Justru yang begini nih yang banyak ilmunya keluar nih kalau ngomong santai Pak biasanya Pak.
Ya pokoknya soal keyakinan itu terpulang masing-masing. Iya, iya, iya. Nah, kita yang penting memahami bagaimana penganut agama lain meyakini apa yang mereka percaya gitu aja. Dengan memahami apa namanya alasan mereka. Agama masing-masing, kita melihat konteks masing-masing, jadi kita saling menghargai masing-masing gitu ya Bu ya. Iya. Gitu ya Pak ya. Betul. Pak Ali, sebelum saya tutup mungkin ada tambahan sedikit Pak? Ya, tadi atau mungkin ada topik apa yang untuk kajian berikutnya gitu Pak? Tadi saya kira saya sebutkan secara detail ya. Saya kira nggak perlu disebutkan lagi karena sudah paham saya kira. Ya. Mengenai tema besok, insya Allah kita akan kehadiran tamu dari kalangan apa? Judaism. Penganut Judaism. Insya Allah kalau tidak ada yang jelas, insya Allah itu akan memperkaya khasanah kita. Biarkan ini menjadi sebuah forum untuk saling memahami, tidak perlu menganatema atau menyakiti siapapun. Kita bicara dari teks. Nah, kebetulan kita bicara adanya kesamaan konsep mengenai surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 dengan Sefer Bereshit pasal 1 ayat 26. Saya kira nanti itu akan menjadi pembahasan menarik karena di situ akan bisa diungkap karena titik temu yang disebut sebagai common platform antara Judaism dengan Islam itu begitu erat, begitu dekat, begitu saling dengan yang lain. Tapi tentu saja pihak Kristiani boleh menafsirkan hal yang berbeda, tapi kita harus tahu alasan-alasannya itu seperti apa. Kita kan harus memahami dari perspektif iman mereka sendiri. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan atau besok, Pak? Kamis depan. Oh, bukan besok ya, Bu ya? Bukan. udah nggak sabar soalnya pengen ini Pak, pengen dengar paparan. Wah, Pak Dondi ini ini haus ilmu. Jelas jangan haus kekuasaan. Jangan haus kekuasaan Pak, bahaya Pak. Baik, minggu depan ya. Nah, pemirsa, nantikan kajian kita minggu depan yang pasti akan lebih menarik untuk disimak ya. Semoga kajian kita malam ini juga sangat bermanfaat ya, baik bagi saya pribadi dan bagi teman-teman pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan malam hari ini bisa menjadikan atau menambah wawasan kita begitu ya, supaya kita bisa saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, maka kami akan tutup kajian kita pada malam hari ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengingatkan kembali pada para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, sedekah, infak, bisa mengirimkan kepada rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf di tanah yang sedang dibebaskan oleh Geraha Mu'alaf di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silakan berpartisipasi dengan harga 1 meter perseginya Rp250.000. Silakan mentransfer ke rekening yang tadi saya sebutkan dan dapat mengkonfirmasi kepada nomor handphone Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di 0812 ya, 0812 mohon maaf 3280 2080. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mohon pamit ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etika dan